Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 12 Februari 2024. Kita mengawali pekan ini dengan semangat dan dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 8 ayat 11 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini jalan kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai Dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pasti rasanya sebel ketika kita sudah memberitahu sesuatu yang baik, namun yang diberitahu keras kepala alias ngeyel dan tidak mau terima. Ketika saya tugas di Papua, saya punya 12 anak asrama. Yang tidak sekolah kami sebut sebagai bina tani. Ia membantu kami para pastor untuk mengelola perkebunan juga peternakan. Anak-anak yang sekolah kami sebut dengan bina pelajar. Kami juga adakan les-les, kursus-kursus bagi para pelajar. Namun dari 12 anak ini ada satu anak yang susah sekali kalau diberitahu. Ia berlaku seenaknya sendiri. Bangun siang, disuruh kerja males. Tugas yang diberikan dilalaikan, hingga suka keluar tanpa izin. Akhirnya, memang anak ini keluar dari asrama karena tidak betah. Saya hanya berkata, memang selalu ada dalam hidup ini Yudas Iskariot yang mengkhianati meski sudah dicintai. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan orang-orang Farisi yang bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai Dia. Mereka meminta dan menuntut suatu tanda dari sorga. Aneh sekali. Anehnya di mana? Karena kisah yang kita renungkan pada bacaan Injil hari ini sudah berada di tengah-tengah dari keseluruhan Injil Markus. Artinya, Yesus sudah banyak melakukan ini dan itu. Ia sudah banyak melakukan karya-karya dan mukjizatnya. Namun kenapa mereka masih saja tidak percaya dan menuntut tanda? Inilah pribadi ngeyel, pribadi keras kepala yang menutup hati bagi Tuhan dan hanya mau menang sendiri saja. Sikap yang demikian inilah yang membuat Yesus sedih dan prihatin. Sikap yang demikian ini yang membuat Yesus akhirnya bersabda, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda, karena percuma dan sia-sia. Mereka udah melihat begitu banyak karya mukjizat dari Yesus, tetapi tetap saja masih ngeyel dan tidak percaya. Maka dikisahkan Yesus meninggalkan mereka dan bertolak ke seberang. Karena sekali lagi percuma kita ngomong kepada orang yang tidak mau tahu dan memberi tanda kepada orang yang tidak mau percaya. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, orang Papua menyebut pribadi yang ngeyel sebagai kepala batu. Pribadi macam ini tidak pernah mau dengar ketika dinasehati atau diberitahu. Mari kita jadi pribadi-pribadi yang mau buka hati pada Tuhan.
tidak banyak menuntut tanda dan memaksa Tuhan melakukan ini dan itu untuk kita. Tetapi kita justru dengan membuka hati akan semakin melihat betapa campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup yang Ia karuniakan ini. Hingga akhirnya kita selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang kita alami setiap hari. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.